Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabisa minhu tunfiquna wa lastum bi'akhizihi illa an tu'midu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang. Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang kufur lagi bergelimang dosa. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah, segala kemuliaan milik Allah. Salawat dan salam kita curahkan pada Rasulullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali lagi di Gema Ramadan di hari ke-20 kita berpuasa. Dan tema Gema Ramadan hari ini adalah menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Dan pembahasan kita tentang infak, sedekah, dan hadiah. Secara kesannya memang mirip, namun maknanya berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, hari ini kita mengundang yang mulia Tuan Guru Haji Salman. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Pak. Alhamdulillah bil khair wal afiyah. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Salman. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wa syakirin wa insyaallah minal muhtadin walhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa HSSTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat dimanapun suara ini dapat didengar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, tepatnya di hari ke-20 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang kita lakukan, kita kerjakan, baik ibadah puasa maupun salat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya diterima dengan sempurna di sisi Allah. Salawat dan salam tercurah terlimpah kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap seluruh ahli bait, para sahabat, para kerabat, tabi'in dan tabi'at ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i man amana bihi ila yaumil qiyamah bi'adadin nadasa. Allahumma anzilhul maq'ada muqarraba minka yaumil qiyamah. Pemirsa HSTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah berada di hari ke-20 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan limpahan rahmat, nikmat serta karunia senantiasa dilimpahkan Allah kepada kita dengan berkat Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba yang beruntung dapat mensyukuri nikmat umur, nikmat kesehatan, dan nikmat taufik dan hidayah yang dilimpahnya kepada kita. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Pada kesempatan yang baik ini, ada momen yang sangat baik di bulan suci yang mulia ini, kita mengambil tema infak, sedekah, dan hadiah. Infak, sedekah, dan hadiah ini sebenarnya adalah 3 kalimat yang hampir bersamaan. Namun hanya ada sedikit perbedaan-perbedaan. Adapun infak, ini secara umum pemberian seseorang untuk kemaslahatan umat secara umum, baik ini untuk fasilitas umum ataupun fasilitas agama secara lainnya, membantu, semuanya itu adalah secara umumnya adalah infak. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dan dalam Al-Quran dahulu disebutkan adalah ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kamu nafkahkan dari sesuatu harta kamu, maka ia Allah pasti menggantikannya. Ini secara umum lah. Jadi seluruh pemungsian harta kita itu adalah disebut infak. Entah kemana kita menyerahkannya, asalkan dalam koridor kebaikan, maka itu disebut infak. Baik kita berimpak untuk kemaslahatan umat, misalnya mendamaikan 2 orang yang bermasalah, ini juga infak. Dan kesudahannya nanti jelas ada hasilnya. Karena mana? Ada sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya kalau ada di masyarakat kita itu yang bermasalah dalam hidupnya atau punya perbantahan di antara 2 orang bersaudara, 2 orang jiran misalnya, maka ini harus didamaikan dengan infak tadi. 2 yang bertikai ini sama-sama keras biasanya. Nah, ini perlu orang yang ketiga, juru damai. Ini membutuhkan infak yang sangat besar. Misalnya ada seorang jiran di suatu kampung yang menghajatkan kepada pemberian hadiah daripada orang yang punya masalah dengan dia. Ini pernah terjadi di suatu desa. Warga masyarakat tersebut ingin mendamaikannya, karena ini perdamaian yang perlu didamaikan. Tapi dia bersikeras, kecuali kata yang bermasalah ini, kata yang kena zalim ini, kecuali si Fulan bin Fulan itu memberi hadiah kepadaku 10 juta baru aku mau damai. Akhirnya, dari mana kita menjadikan 10 juta ini? Inilah perlunya infak tadi. Orang juru damai inilah bisa sidin melalui dana sidin sendiri, atau memang sidin memerlukan hutang kepada orang lain, kemudian dibiayakan untuk perdamaian tersebut. Akhirnya 2 orang yang berselisih tadi bisa diselesaikan dengan infak tadi. Ini secara umum infak tadi. Maka imbasnya, orang yang menginfakkan hartanya tadi karena dia punya hutang kepada seorang, maka pada ketika orang menunaikan zakat, sidin berhak menerima zakat. Inilah yang disebut gharim namanya. Gharim. Karena infaknya tadi kepada perdamaian 2 orang yang berselisih paham tadi. Nah, adapun sedekah. Sedekah ini biasanya lebih kita kenal adalah pemberian sesuatu, harta kah, uang kah, benda kah, dari orang yang terhormat kepada orang bawahannya, dari orang kaya kepada orang miskin. Ini disebut sedekah. Disebut sedekah. Atau dari orang yang terhormat kepada orang yang rakyatnya, bawahannya. Ini juga sedekah.
Ini yang disebut oleh Rasulullah, as-sadaqatu tutfi'u ghadabar rabbi. Sedekah itu mampu menghilangkan murka Tuhan. Dan sering terjadi kita lihat, sedekah ini biasanya ketika orang memerlukan perjalanan musafir jauh, maka sidin dahulu mensedekahkan hartanya untuk perjalanannya aman damai. Nah, inilah perlu sedekah tadi. Karena sedekah ini, ujar Rasulullah tadi, mampu memadamkan murka Allah Ta'ala. Insya Allah kalau diawali dengan sedekah tadi sebelum berangkatnya, maka perjalanannya akan aman-aman saja. Nah. Seperti orang yang ingin berangkat musafir ke tanah suci Mekah Madinah, itu perlu sedekah. Bahkan diajarkan sedekah banyak. Apalagi yang diungkapkan oleh Aba Guru Sekumpul, di bulan Sya'ban, jadi banyak-banyaklah bersedekah. Banyak-banyaklah bersedekah. Karena sedekah di bulan suci, di bulan Sya'ban ini berganda hingga 700 ganda. Dan pahalanya itu kis, kata seorang habaib telah. Kis itu artinya kontan dibayar sama Allah Subhanahu. Kontan. Bila ia bersedekah tadi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah beliau bersedekah kepada orang miskin. Sontak dia pulang dari pasar membawa 1 biji delima pesanan ya, sang istri. Belum sampai lagi ke rumah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah dicegat oleh orang miskin. Kata si miskin tadi, wahai Amirul Mukminin, tolonglah aku sedang kelaparan. Aku sedang lapar. Kata Sayyidina Ali, aku memang ada memiliki 1 biji delima di tanganku ini. Tapi terus terang ini delima bukan milik aku. Delima ini adalah milik istriku. Kalau engkau mau, kata Sayyidina Ali, kita belah 2 ini delima. Engkau sebelah, untuk istriku sebelah. Ini sudah dibijaksanai oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah tadi. Dengan memberanikan diri memberikan sebelah delima tadi. Namun kata si miskin tadi, 1 biji pun penuh, aku belum tentu kenyang. Apalagi cuman sebelah, wahai mukminin. Nah, bahasa kitanya adalah mengusut dada Sayyidina Ali ini, berikan kada sedekah ini. Kenapa ini jadi berat? Karena ini istri Sayyidina Ali saat itu sedang mengidam. Nah, ingin makan buah delima. Sayyidina Ali tidak memiliki uang saat itu, maka Siti Fatimah, istri Sayyidina Ali ini, menyuruh jualkan selintang sidin agar diberikan 1 biji delima tadi. Hanya penjualan selintang tadi cukup untuk 1 biji delima. Ternyata tiba-tiba dia jalan, dijagat orang yang minta sedekah tadi. Kata Sayyidina Ali di hati ini, kalau aku sedekahkan ini, bagaimana aku menghadapi istriku? Bagaimana nasib istriku yang ingin buah delima ini? Tetapi kalau tidak aku sedekahkan, kata Sayyidina Ali, bagaimana tanggung jawabku di hadapan Allah? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Apabila orang ada yang meminta kepadamu, jangan kau tolak permintaannya. Nah, ini buah serba salah lah jasa dalil di dalam ini. Kada diberikan tentang Al-Quran, diberikan bagaimana sang istri. Akhirnya Sayyidina Ali punya kasih balas, sudahlah berikan saja nih. Biarlah sedekahkan semuanya ini. Baiklah, kata Sayyidina Ali, makanlah ini buah delima ini. Mudah-mudahan ini mengurangi rasa laparmu. Lalu, karena memang si miskin tadi memang lapar, ia makan di hadapan Sayyidina Ali dan habislah 1 biji delima tadi. Tinggallah Sayyidina Ali pulang dalam galau hati ini. Bagaimana ini?
menghadapi istri bagaimana ini. Sampai datang rumah, akhirnya beri salam biasa. Sayyidina Fatimah pun menyahut salam. Tetapi dilihat oleh Sayyidina Fatimah, istri Sayyidina Ali ini, kenapa suamiku ini tidak muram, ada wajahnya nih, tidak ada ceria. Ada apa wahai suamiku, kata Siti Fatimah, istri Sayyidina Ali. Mengapa wajahmu tidak ceria? Kata Sayyidina Ali, minta ampun, kata Sayyidina Ali, aku minta maaf, wahai istriku. Tidak maksud aku untuk menggagalkan kehendakmu. Memang derima tadi sudah kubeli, tapi ada orang miskin yang sedang lapar. Laku ku kasih saja kepadanya, ku sedekahkan saja kepadanya. Sekali lagi minta ampun, Sayyidina Ali minta maaf segala atas perbuatan salahku ini. Oh, ujar Siti Fatimah, kata Siti Fatimah menyambut ini, wahai suamiku, aku bangga memiliki suami seperti engkau. Nah, inilah contoh istri yang hebat. Engkau mampu bersedekah walaupun dalam keadaan susah. Tak mengapa, jar Siti Fatimah, keinginanku makan buah delima sudah sirna, ada apa-apa. Jangan gundah, jangan gelisah. Aku bangga memiliki seorang suami seperti engkau, wahai Amirul Mukminin. Nah, gembira lah Sayyidina Ali tadi, sambutan istri begitu hangatnya tadi. Ini contoh sedekah tadi. Pembicaraan mereka berdua ini belum selesai. Ini nang kes tadi. Tiba-tiba ketukan dari pintu dari luar. Ada salam dari luar, dibuka, dijawab salam dan dibuka pintu. Ternyata ada sahabat Rasulullah namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi membawakan 10 biji delima. Kata Salman Al-Farisi, wahai Amirul Mukminin, ini hadiah dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala, sebagai hadiah sedekahmu di tengah jalan tadi. Nah, ini para hadirin pemirsa, hadiah itu tadi langsung dibalas bersama Allah Ta'ala. Tinggal kita bagaimana masing-masing, apakah kita berani juga seperti Ali bin Abi Thalib tadi. Kalau berani, pasti itu. Bahkan ada nih yang terjadi ini, ada teman kita, dia orang saleh, dia punya uang cuma 10.000. Karena teman dia ini, 10.000 ini akan kuberikan saja, akan kusedekahkan kepada orang miskin. Karena nih bahasa kampung kita tuh alang-alang duit 10.000 ini tidak cukup apa-apa. Lebih baik dikasihkan kepada orang miskin. Kemudian berapa langkah dalam jalan tadi ada orang miskin. Ini ulun beri pian 10.000. Himong, jangan ada bangga sekali pada perempuan tadi nang miskin tadi dikasih uang 10.000. Namun apa yang terjadi terhadap yang sedekah tadi? Belum dia lagi melangkah, datang orang berkendaraan sehingga assalamualaikum, waalaikumsalam. Ambilkan duit di kantongnya 100.000. Ini hadiah untukmu. Itu cash hadiahnya tadi. Langsung kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man jaa bil hasanat falahu asyru amsalihha. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 ganda. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, satu dibalas dengan 1000 kali lipat. Maka mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah untuk bisa berimpak, bersedekah di bulan suci Ramadan ini lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Pemirsa HSS-TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana depan suara ini dapat didengar. Nah, itu adalah ta'rif daripada sedekah. Jadi, sedekah ini adalah pemberian dari orang yang lebih mulia kepada orang yang di bawahnya. Itu disebut sedekah. Adapun hadiah, hadiah ini biasanya diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih terhormat daripadanya.
Seperti seorang murid menghadiahi seorang gurunya. Seorang bawahan menghadiahi pimpinannya. Ini disebut hadiah. Dan dimaksud hadiah ini adalah hadiah ini dari orang atas. Kita balik. Tadi sedekah lah. Sedekah dari orang bawah ke atas. Dari orang atas ke bawah itu sedekah. Nah, sedangkan hadiah ini dari orang bawah lah, orang bawah ke atas itu disebut hadiah. Dari murid kepada gurunya itu disebut hadiah. Dari anak kepada orang tuanya disebut hadiah. Nah, ini yang betul lah. Jadi orang yang di bawah kepada orang atasannya itu disebut hadiah. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, jangan disebut itu sedekah. Padahal ini banyak ta'rif salah. Ada seorang anak, ma, ini ulun besidakah wan pian. Itu salah. Yang betul, ma, ini hadiah untuk pian. Terlebih orang Matapura lah. Orang Matapura itu, kalau dia berhadiah itu, tidak menyebut kata dirinya. Bukan ulun berhadiah, ada ujarnya. Ini nggih pian juga. Itu ujar abah guru sekumpul. Nggih pian juga. Jadi tidak ada nama dirinya tadi. Nggih pian juga. Artinya sekadar menyerahkan saja. Nah, jadi ta'rif hadiah tadi dari orang yang di bawah kepada orang yang atas. Dari bawahan kepada atasannya. Inilah disebut hadiah. Dari seorang murid menghadiahi sang gurunya. Itu hadiah. Maka hadiah ini biasanya istimewa lah. Hadiah ini biasanya istimewa. Terkadang lebih hebat daripada sedekah tadi. Kalau hadiah namanya tadi hadiah. Pasti karena kepada atasannya hadiah itu istimewa. Nah, itulah pengertian infak, sedekah dan hadiah. Semua ketiga-tiganya ini adalah sangat dianjurkan di dalam kehidupan kita. Karena inilah kehidupan dalam agama Islam. Andai kata semua umat Islam ini mengamalkan ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari infak, sedekah maupun hadiah, maka ini akan menghidupkan suasana Islam. Dan terlebih lagi, dalam sebuah kitab dijelaskan, kalau sedekah orang-orang kaya itu betul-betul tepat sasaran, niscaya tidak ada lagi warga yang miskin. Asal semua tepat sasaran. Yang dikhawatirkan di dalam kitab itu kadang-kadang kurang tepat sasaran. Jadi inilah yang biasanya orang miskin ya tetap miskin tadi. Jamaah pemirsa TV, HSS TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah atau infak silahkan kita zahirkan atau kan kita bersembunyi, itu terserah kita. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika engkau berikan, engkau serahkan itu sedekah kepada orang-orang fakir secara sembunyi, maka itu lebih baik bagi kamu. Yang mana zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang bersedekah itu sir, sedekahnya sir, adalah lewat di masjid. Kalau ada hambal masjid atau tikar masjid itu ada orang sembahyang di tempat itu, lalu diletakkan uang di tempat itu. Misalkan. Nah, ini tempat sini. Ini maksudnya sedekah zaman itu. Nanti siapa yang melihat ini, dialah yang berhak. Itu zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kan terjadi zaman Rasul itu adalah seorang anak dan ayahnya masing-masing merasa benar. Bagaimana ceritanya? Ketika seorang ayah masuk ke masjid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menyimpan uang sangat banyak.
untuk sia sedekahkan orang yang salat di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia letakkan di bawah tikar saat itu. Kemudian beberapa waktu kemudian sang anaknya sendiri masuk ke masjid. Lalu dia juga salat di masjid Rasul tadi. Selesai salat dia melihat ada uang di balik tikar tadi, dia ambil. Dengan senang hati, gembira hati membawa uang sangat banyak tadi, dia ceritakan kepada ayahnya, "Ayah, ini aku dapat uang sangat banyak di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam." Lihat, ujar orang tuanya, "Mana uangnya?" Oh, setelah diperiksa oleh orang tuanya tadi, oleh ayahnya, ternyata uang ini, kata ayahnya, uang saya ini, uang saya. Ini bukan untuk kamu. Ini untuk orang-orang yang salat di masjid, bukan untuk kamu, wahai anakku. Kata yang anak tadi, ini kan ulun yang dapat, maka ulun yang berhak. Ini rezeki, kata anak-anak tadi. Baiklah, kata ayahnya, kita kadukan saja Rasulullah, siapa yang benar ini? Kita tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa engkau yang berhak atau ayah yang berhak, yang benar? Akhirnya disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh sang ayah tadi bahwa dia maksudnya bersedekah di masjid tadi dengan sedekah sir. Kemudian ternyata anak yang mendapat. Bagaimana itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah dengan bijaknya. Karena Rasulullah sudah memiliki ilmu hikmah. Wahai laki-laki, apa yang engkau impakkan dan apa yang engkau sedekahkan di masjid tadi, itu sudah mengena di sisi Allah. Sudah tepat, pahalanya sudah engkau miliki. Wahai anak, apa yang engkau dapatkan di masjid tadi, uang, yang sebenarnya uang milik ayahmu, itu adalah hakmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakmu. Karena engkau yang mendapatkan, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kedua orang antara ayah dan anak ini sama-sama senang tadi. Ayahnya tetap dapat pahala sedekahnya, anaknya dapat uang ayahnya tadi. Hanya tidak mengapa itu tadi. Apalagi kalau di dalam kitab lah, kalau sedekah itu kita dahulukan ahlul bait. Karena ada beberapa kriteria dalam sedekah itu. Berbeda pendapat ulama. Ada di antara ulama mengatakan, kalau sedekah kita itu kita berikan kepada orang miskin biasa, maka nilainya 1 dibalas 10. Tetapi kalau impak kita atau sedekah kita itu kita berikan kepada kerabat keluarga kita, nilainya 100. Lebih tinggi ternyata, lebih tinggi. Karena apa? Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan kaya, itu lebih baik ketimbang kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan miskin. Nantinya keluargamu kalau kamu tinggalkan miskin, dia minta sedekah kepada orang lain. Jadi kalau kita sudah cukup, maka tidak mungkin mereka minta kepada orang lain. Jadi ini utamakan di ahlul bait dulu, rumah dulu kita utamakan. Nah itu kalau sedekah sunat. Beda dengan sedekah wajib atau zakat. Nah, ini ada perbedaan. Kalau wajib, sedekah wajib itu kan sudah ada gulungan tertentu di dalam Al-Quran. 8 gulungan itu yang pasti berhak dan mendapatkan bagiannya masing-masing. Kalau sedekah sunat tadi, lebih kita utamakan dulu keluarga kita. Itu kalau sedekah sunat. Tapi kadang-kadang mungkin bisa terbalik lah. Kalau sedekah sunat, biar orang lain. Kalau wajib, sedekah wajib, utamakan keluarga. Ini yang terbalik kadang-kadang tadi. Jadi kalau kita impak kepada orang tua kita, itu ada ulama mengatakan nilainya 100 kali lipat pahala. Bahkan ada keterangan daripada Abah Guru lagi lah, bahwa kalau kita impak kepada orang tua kita, malah nilainya 100.000 kali lipat.
100.000 kali lipat pahalanya. Sangat besar sekali. Karena menyenangkan orang tua itu adalah meridakan Allah Ta'ala. Ridallah firidal walidain. Segalanya akan lampang, segalanya akan mudah apabila orang tua kita ridha. Nah, jadi utamakanlah orang tua kita. Masuk bagian orang tua kita adalah mertua kita. Itu masuk. Karena disebut dalam sebuah hadis, abuka salasun. Orang tuamu itu kata Rasulullah ada 3. Disebut oleh Rasulullah, abuka alladzi waladaka. Orang tuamu yang melahirkan dirimu. Orang tua kandung kita. Yang kedua, abuka alladzi zawwajaka ibnatahu. Orang tuamu yang mengawinkan anaknya dengan kamu. Itu mertua kita. Wa abuka alladzi 'allamaka fahuwa afdalu. Dan orang tuamu yang mendidik akan ilmu kepadamu. Itu adalah guru kita atau guru kamu. Bahwa abdal, maka dia adalah paling abdal dari yang 3 tadi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bersedekah atau berimpak atau berhadiah kepada mereka itu, nah, kalau orang tua tadi jangan disebut hadiah lah, tapi jangan disebut sedekah, tapi disebut hadiah lah. Jangan kita sampai berkata kepada orang tua kita, nah bah atau nah mak ini bersedekah pian. Itu menghinaan kepada orang tua. Nah betul, nah bah ini hadiah untuk pian. Nah ini kan lebih terhormat, lebih bangga mereka. Maka pahalanya tadi adalah senilai 100.000 kali lipat. Luar biasa pahalanya tadi. Adapun tadi impak secara umum itu manfaatnya itu sangat luar biasa juga. Sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran tadi, seluruh apa yang kita belanjakan di jalan Allah, maka Allah pasti menggantikannya. Pasti menggantikannya. Tidak ada tanpa kecuali pasti Allah menggantikannya. Inilah keyakinan yang perlu kita tanamkan di dalam jiwa kita umat Islam. Supaya kita jangan ragu terhadap impak, sedekah, dan hadiah ini. Semuanya di dalam Al-Quran juga disebutkan seluruh perbuatan yang kita lakukan itu kan ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa memperbuat akan satu kebaikan, walaupun sekecil zarrah, sekecil biji sawi, hampir tidak bisa dilihat kecilnya, tapi itu bentuk kebaikan, pasti kau akan melihat balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada amal daripada hambanya yang tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil itu pula kalau nisbah kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Maka mudah-mudahan dengan bulan suci Ramadan ini kita dapat mengaktifkan diri kita untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama umat, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan impak, dengan sedekah, dengan hadiah. Walaupun 3 kalimat berbeda, namun tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Tujuannya sama-sama untuk kemaslahatan umat. Hanya caranya yang menyerahkannya yang berbeda tadi. Kalau sedekah dari orang bawah kepada orang terhormat. Nah, dari sedekah dari orang terhormat kepada orang bawahannya, itu sedekah. Kalau hadiah dari orang bawahan kepada orang atasannya. Padahal sama-sama aja daripada pemberian juga, sampai pemberian. Hanya ada perbedaan tadi dari skemanya, cara menyerahkannya tadi. Dari orang yang mulia kepada orang yang kurang mulia itu disebut sedekah. Seperti para ulama, misalnya para pejabat memberikan bantuan kepada rakyat, itu disebut sedekah.
Kalau dari rakyat, dia pimpinannya itu disebut hadiah. Ketiga-tiganya infak maupun sedekah ini adalah nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut kadar keikhlasannya masing-masing. Namun saat kita berinfak atau saat kita bersedekah, saat kita berhadiah, jangan dirasakan menurut ulama sufi itu milik kita. Nyaman sekali, nikmat sekali tadi kalau dirasakan kita hanya sebagai keran yang lewat. Kita hanya menyerahkan sesuatu tadi kepada orang lain. Padahal itu memang miliknya juga. Karena ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum bil hayatid dunya. Ujar Allah Ta'ala, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kami sudah selesai membagi rezeki manusia dalam kehidupan mereka. Cuma ada yang rezeki itu lewat tangan kita, alhamdulillah. Rezeki orang lain lewat tangan kita, itu Allah Ta'ala ingin memberi pahala kepada kita. Padahal itu rezeki orang juga. Sudah ada tercantum di Lauhil Mahfuz. Cuma Allah ingin memberi kesan pahala kepada kita, lalu dilibatkan lalu jalur kita. Itu alhamdulillah. Jadi jangan memandang kebaikan itu kepada diri kita, supaya kita ada ikhlas tingkat tinggi. Kalau kita memandang itu kebaikan dari kita, maka bisa saja tadi timbul riyaknya, ada ujubnya, dan lain sebagainya. Demikian pemirsa penjelasan kita tentang infak, sedekah, dan hadiah tadi. Baik, terima kasih Guru tausiahnya. Tentunya tausiah ini sangat bermanfaat untuk kita dalam menjalani hidup. Kemudian ada sedikit pertanyaan Guru. Oh, silakan. Oke, boleh. Apakah bentuk infak atau sedekah itu hanya berupa uang dan harta saja atau ada bentuk lain, Guru? Oh ya. Ya, sebagaimana tadi ta'rifnya tadi, infak, sedekah, hadiah itu semuanya tidak hanya terbatas kepada uang. Barang juga bisa. Bisa memberikan sesuatu barang yang diajarkan, pemberian pupuk misalnya kepada para petani. Nah, itu juga bagian daripada infak atau sedekah tadi. Kalau ini Guru, tadi dijelaskan cara memberi infak, sedekah. Terus etika kita atau adab kita yang menerima, Guru. Okay. Adab kita menerima. Ya. Jadi adab kita sebagai yang sang penerima, kita itu adalah berterima kasih kepada yang memberikannya. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kata Allah Ta'ala, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka ia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Walaupun pada dasarnya, pada hakikatnya itu memang rezekinya, tapi ia tetap berterima kasih kepada orang yang zahirnya menyampaikan, wasilah menyampaikan kepadanya. Nah, berterima kasih. Jangan ada, kalau sebut terima kasih ini misalnya adalah datang dari Allah Ta'ala juga. Itu makanya dalam kitab itu ada ilmu kita tuh ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ada fikihnya itu berhubungan dengan manusia tadi. Ada batinnya itu pandangan zahir batin kita bahwa ini datang dari Allah. Pada zahirnya fikihnya tadi ini adalah si Fulan bin Fulan menyampaikan kepada kita, maka kita wajib berterima kasih kepadanya. Kalau tanpa wasilahnya mungkin kada sampai kepada kita. Baik, terima kasih Guru. Okay. Pemirsa HSS TV yang mendengarkan video ini, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebenarnya obrolan ini sangat menarik dan saya sangat bangga bisa menemani kita semua untuk menanti berbuka puasa. Namun kita terkendala oleh waktu. Kembali saya ingin mengingatkan bahwa infak, sedekah, dan hadiah itu adalah sesuatu yang bukan hanya meringankan beban kepada sesama, tetapi sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan kepada pemberinya. Iya, betul. Dengan berbagi, artinya kita menanam benih kebaikan yang insya Allah akan tumbuh menjadi pahala yang berlipat ganda dunia dan akhirat. Tidak perlu menunggu kaya untuk berbagi, karena sejatinya memberi itu, kebaikan itu tidak dinilai dari seberapa besarnya, tetapi dari ketulusan hati. Saya Suliansa sebagai pembawa acara bersama Tuan Guru Haji Salman beserta dengan kru HSS TV Dinas Kominfo Hulu Sungai Selatan mengucapkan terima kasih, selamat berbuka puasa, dan
Nantikan kembali Gema Ramadan di esok hari. Menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.